Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya. Atika Nurnila. Hadir, Bu. Kaila Andespa. Muhammad Irfan. Nasyatur Rahmi. Oktra Lihendra. Ini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yo. Baiklah, Anda semua bisa lihat ke depan. Oke. Materinya itu perubahan fisika dan perubahan kimia kelas 7 SMP atau MTS. Di sini Ibu akan menjelaskan pertama yaitu dari pengertian perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan kimia yaitu perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Selanjutnya itu adalah contoh perubahan fisika. Yang pertama itu beras ditumbuk menjadi tepung. Anda semua tahu kan beras yang ditumbuk menjadi tepung? Yaitu Ibu akan menjelaskan beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Yang kedua contohnya yaitu pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula secara fisik. Gula berubah dari bentuk zat padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama yaitu manis. Selanjutnya ada contoh perubahan kimia. Contoh perubahan kimia di sini Ibu ada dua mengambilnya. Pertama, pada saat membakar kertas, kertas tersebut habis terbakar akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Yang kedua, nasi membusuk, susu yang basi, sayur menjadi basi, telur membusuk, telur asin besi berkarat dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia itu ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan warna, yang kedua perubahan bau, yang ketiga terbentuknya gas, yang keempat timbulnya cahaya, yang kelima pembentukan endapan baru, dan yang terakhir perubahan pH. Selanjutnya, ciri-ciri dari perubahan fisika itu juga terbagi 6. Yang pertama, tidak berbentuk zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Yang ketiga, sifat fisik zat yang telah berubah. Yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia. Yang kelima, sifat fisika. Yang terakhir, perubahan wujud zat. Adapun dari manfaat perubahan fisika dan kimia itu bisa Anda lihat ke depan. Dalam industri obat-obatan dan pestisida, perubahan fisika berperan penting, terutama pada proses pengeluaran zat-zat yang terkandung dalam suatu bahan alam yang diperlukan untuk bahan baku obat-obatan. Proses pengeluaran zat-zat yang terkandung dalam suatu bahan dinamakan ekstraksi. Misalnya, ekstraksi tanin dari daun teh. Proses ekstraksi tanin dari daun teh memanfaatkan prinsip perubahan fisika. Senyawa tanin dari daun teh dilarutkan dalam pelarut air dengan cara pemanasan, sehingga tanin yang berwujud zat padat diubah menjadi bentuk yang terlarut dalam air panas. Selanjutnya bisa Anda lihat perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia telah Ibu jelaskan dari awal tadi. Beberapa penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari Anda semua ada yang bertanya? Tidak, Ibu. Baiklah, penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, jika tidak ada Anda semua yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, yaitu Ibu akan berikan pertanyaan seputar perubahan fisika dan kimia. Tolong jelaskan apa ini maksud dengan perubahan kimia. Saya, Bu. Ya, Otra silakan. Perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya, beri aplaus buat Otra. Selanjutnya, Ibu akan berikan pertanyaan satu lagi.
Ini pertanyaan yang terakhir untuk nilai kalian ya, yaitu tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan fisika. Saya Bu, Ya, tolong Kaila. perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Baiklah, kita beri aplaus buat Kaila. Ini telah berakhir, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Untuk tugas minggu depan kita akan melakukan diskusi percobaan. Ibu akan membagi kelompok yang pertama, yaitu kelompok pertama adalah Oktra Piendra. Yang kedua bersama Kaila Andeva. Yaitu kelompok 2 oleh Muhammad Irfan dengan Atika Nurmila. Dan yang kelompok terakhir yaitu Nasyatur Rahmi dengan Rehan Dwi Putra. Dari catatan Anda semua? Tahu.